Bagaimana kabarnya anak Nusa di rumah pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, hari ini kita kembali bertemu dengan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Marilah kita kawan-kawan bersama, kita simak materinya dengan baik. Jangan lupa berdoa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Salam olahraga. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Nikotin. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna, dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok, karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Apa itu perokok pasif? Perokok pasif adalah seseorang yang berdekatan dengan perokok aktif dan tidak sengaja menghirup asap dari rokok tersebut, serta bisa berdampak lebih parah dari perokok aktif itu sendiri. Berikut cara menghindari asap rokok bagi perokok pasif. Pertama, yaitu melindungi keluarga dari asap rokok dengan cara mengingatkan keluarga Anda agar tidak merokok. Hal ini dilakukan untuk mengurangi perokok aktif di keluarga Anda. Jauhkan perokok aktif dari bayi, ibu hamil, dan orang yang lanjut usia dikarenakan asap rokok yang berbahaya dapat mengganggu kesehatan mereka. Mengingatkan perokok aktif agar tidak merokok di lingkungan rumah Anda. Hal ini dilakukan untuk mengurangi polusi dari asap rokok tersebut di rumah Anda. Kedua, menghindari asap rokok di tempat umum dengan cara
Hindari tempat yang memperbolehkan untuk merokok, karena akan berdampak buruk bagi Anda yang tidak pernah merokok. Lebih baik, pilih area non-smoking untuk menghindari asap rokok. Jika Anda di tempat yang banyak asap rokok, segera cari tempat lain untuk menghindari asap rokok tersebut. Hal ini untuk menghindari asap rokok menempel di baju serta bau rokok yang menyengat dapat mengganggu saluran pernapasan. Gunakan masker saat bepergian. Hal ini dilakukan untuk mencegah asap rokok masuk ke saluran pernapasan. Demikian cara menghindari asap rokok yang dapat dilakukan. Asap rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan kanker paru-paru bagi perokok aktif maupun pasif. Maka dari itu, harus dihindari sedini mungkin. Terima kasih anak-anak semua sudah menyaksikan materi kita hari ini. Jangan lupa coba praktekkan di rumah, tetap belajar, tetap semangat, sayangi orang tua. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.